Diceraikan suami karena aku dianggap terlalu baik dan terlalu penurut. Ternyata ini alasan yang sebenarnya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Aku masih ingat dengan jelas hari pernikahanku dengan Mas Randy. Matahari pagi bersinar hangat, menerangi pelataran gedung resepsi yang dipenuhi bunga-bunga segar berwarna putih dan krem. Aku berdiri di depan pintu, menggenggam erat buket bunga kecil di tanganku yang gemetar, sambil menanti musik prosesi dimulai. Ayahku, yang berada di sampingku, menepuk pundakku pelan. "Tenang, Dinda. Kamu cantik sekali hari ini," bisiknya dengan suara serak penuh haru. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang terus menggenang di kelopak mataku. Saat itu, aku yakin sepenuh hati bahwa inilah awal dari kisah bahagiaku. Menjadi istri Randy, pria yang selama 2 tahun pacaran selalu membuatku merasa seperti wanita paling berharga di dunia. Begitu musik Canon in D mengalun, langkahku mulai berjalan pelan di atas karpet merah. Di ujung altar, Mas Randy berdiri tegak dengan setelan jas abu-abu yang membuatnya terlihat begitu gagah. Matanya berkaca-kaca saat menatapku, dan senyum kecil mengembang di bibirnya. Aku merasa seperti putri dalam dongeng, siap memulai kehidupan baru dengan pangeran impianku. Saat kami saling mengucapkan janji pernikahan, suaraku hampir tercekat oleh tangis bahagia. "Aku bersedia," ucapku lirih, tapi penuh keyakinan. Randy memegang tanganku erat, dan aku tahu, inilah pria yang akan kujadikan teman hidup sampai maut memisahkan. Masa-masa awal pernikahan terasa seperti mimpi. Kami tinggal di apartemen kecil yang nyaman di tengah kota. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan Randy sebelum ia berangkat kerja. Aku selalu memastikan kopinya tidak terlalu manis, persis seperti kesukaannya, dan telur mata sapinya matang sempurna, putihnya pada tapi kuningnya masih lembut. Randy sering memujiku, "Kamu istri terbaik, Din," sambil mencium keningku sebelum pergi. Kata-katanya itu selalu membuat hatiku berbunga-bunga. Aku menjalani peran sebagai istri dengan sepenuh hati. Rumah selalu bersih, pakaiannya tersetrika rapi, dan makan malam hangat sudah menanti saat ia pulang kerja. Aku dengan senang hati melakukan semuanya tanpa keluh kesah. Bagiku, melihat Randy bahagia adalah kebahagiaanku sendiri. Aku bahkan rela membatalkan acara kumpul dengan teman-teman kuliah, hanya karena Randy ingin aku menemaninya menghadiri acara kantor. "Nggak apa-apa, kok. Aku lebih senang di sampingmu," kataku saat ia terlihat ragu. Malam-malam kami dihabiskan dengan bercanda di sofa sambil menonton film, atau terkadang hanya duduk diam di balkon sambil menikmati udara malam. Randy sering bercerita tentang pekerjaannya, tentang target-target yang ingin ia capai. Aku mendengarkan dengan antusias, sesekali memberi semangat atau masukan kecil. "Kamu pasti bisa, Mas. Aku percaya padamu," ujarku setiap kali ia terlihat lelah atau frustrasi. Dan senyum kepuasan yang muncul di wajahnya setelah itu adalah hadiah terbaik bagiku. Aku mengira kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Bahwa dengan menjadi istri yang penurut, penyayang, dan selalu mendukung, rumah tanggaku akan harmonis tanpa masalah. Aku tidak menyadari bahwa diam-diam, benih-benih kehancuran sudah mulai tertanam. Karena di balik senyum Randy yang hangat, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang sama sekali tidak aku pahami saat itu. Tapi itu adalah cerita untuk bab selanjutnya. Waktu terus berjalan, dan aku semakin larut dalam peranku sebagai istri yang sempurna bagi Mas Randy. Setiap pagi, ritual kami tetap sama. Aku bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan sarapan dengan penuh cinta, memastikan kopinya tetap hangat ketika ia membuka mata, dan melipat handuk mandinya di rak yang mudah dijangkau. Aku mengira semua perhatian kecil ini adalah bukti cintaku,
tanda bahwa aku benar-benar mencintainya dengan segenap hati. Tapi tanpa kusadari, kebiasaanku untuk selalu mengiyakan, selalu menuruti, selalu menempatkan keinginannya di atas segalanya, perlahan-lahan mengubah dinamika hubungan kami. Awalnya, Mas Randy terlihat sangat menghargai usahaku. Ia sering memelukku dari belakang saat aku sedang sibuk di dapur. Berbisik, "Kamu istri terbaik yang pernah kumiliki, Din." Kata-katanya seperti madu yang manis, membuatku semakin yakin bahwa inilah jalan yang benar, menjadi wanita yang sepenuhnya ada untuk suaminya. Tapi semakin lama, aku mulai menangkap sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya, dalam cara ia memandangku. Ada saat-saat di mana ia terdiam lama setelah aku mengatakan, "Terserah kamu, Mas," atau "Aku ikut apa kata kamu." Matanya yang dulu selalu berbinar ketika memandangku, kini kadang terlihat kosong, seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Suatu malam, kami diundang ke acara kantor Randy. Seperti biasa, aku mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Memilih gaun yang menurutku akan membuatnya bangga, merias wajah secukupnya agar terlihat anggun tapi tidak berlebihan, bahkan mempelajari topik-topik yang mungkin akan dibicarakan agar bisa mendampingnya dengan baik. Tapi di tengah pesta, saat aku dengan sopan mengangguk setuju pada setiap pendapat Bos Randy, aku menangkap pandangan aneh dari suamiku. "Kenapa kamu gak pernah punya pendapat sendiri, Din?" tanyanya dalam perjalanan pulang. Suaranya datar tapi ada sesuatu yang menggelitik di baliknya. Aku terkejut, tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. "Aku cuma gak mau bikin kamu malu, Mas. Lagian, aku gak terlalu paham dengan pembicaraan bisnis mereka," jawabku lembut, mencoba tersenyum. Randy menghela napas panjang, tangannya menggenggam kemudi lebih kencang. "Tapi kamu lulusan sastra Inggris, Din. Kamu pasti bisa ikut diskusi kalau mau. Aku gak butuh istri yang cuma jadi yes man terus-terusan." Kata-katanya seperti tamparan, tapi aku terlalu bingung untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Bukankah selama ini ia selalu senang dengan sikap penurutku? Bukankah justru karena sifatku inilah dulu ia mengatakan jatuh cinta padaku? Kejadian itu terus terngiang di pikiranku selama berhari-hari. Aku mulai memperhatikan pola-pola kecil yang sebelumnya luput dari perhatianku. Cara Randy terkadang mengerutkan dahinya saat aku langsung setuju dengan semua rencananya tanpa bertanya. Cara ia kadang memotong pembicaraan ketika aku mulai mengatakan, "Pokoknya terserah kamu ya, Mas." Ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak bisa memahami apa itu. Justru ketika aku mencoba lebih vokal, hasilnya malah tidak natural. Seperti saat aku memaksakan diri untuk tidak setuju dengan pilihan restorannya suatu malam, dan wajahnya malah menunjukkan kebingungan. "Loh, biasanya kamu selalu senang makan sushi?" tanyanya heran. Aku langsung merasa bersalah dan mengalah lagi. Hubungan kami mulai terasa seperti tarian yang salah langkah. Aku berusaha keras memenuhi apa yang kupikir ia inginkan. Tapi semakin keras aku mencoba, semakin besar jarak yang terasa antara kami. Malam-malam yang dulu kami habiskan dengan bercanda penuh kehangatan, kini sering berakhir dengan keheningan yang tidak nyaman. Randy lebih sering tenggelam dalam ponselnya, sementara aku duduk di sampingnya dengan segudang pertanyaan yang tidak berani kuucapkan. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan kerja lembur. Aku selalu menunggu dengan makan malam yang tetap kuhangatkan, meski seringkali akhirnya harus kusimpan kembali ke kulkas saat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. "Maaf, Din. Projek dadakan," katanya singkat setiap kali, tanpa pernah lagi memelukku seperti dulu. Aku ingin bertanya, ingin menyatakan kecemasanku, tapi suara di kepalaku selalu berbisik, "Jangan rewel. Jadilah istri yang pengertian." Dan seperti itulah kami, berdampingan tapi tidak benar-benar bersama, saling mengenal tapi tidak lagi memahami. Aku terjebak dalam peranku sebagai istri penurut, sementara Randy semakin terlihat seperti orang asing yang kukira dulu kukenal dengan baik.
Kebahagiaan kami ternyata hanyalah ilusi, dan aku baru menyadarinya ketika segalanya sudah hampir terlambat. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di kursi bar di dapur kami, kedua tanganku melingkari cangkir kopi hangat yang perlahan mulai kehilangan uapnya. Dari balik jendela, kulihat butiran hujan mulai menari-nari di atas kaca, menciptakan pola-pola abstrak yang seolah mencerminkan kekacauan dalam pikiranku. Mas Randy baru saja pulang, wajahnya terlihat lebih letih dari biasanya, dengan kerutan halus di dahi yang belakangan ini semakin sering muncul. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas jaket dan menggantungkannya di rak. Suaranya datar, tanpa nada penasaran yang sebenarnya. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. "Aku tunggu kamu. Ada soto ayam di magic jar, masih hangat. Mau aku panaskan?" Randy menghela napas panjang sebelum duduk di depanku. Matanya yang dulu selalu berbinar saat memandangku kini terlihat redup, seperti lampu yang mulai kehabisan tenaga. "Kamu gak perlu menungguku setiap malam, Din. Kamu juga butuh istirahat." Kalimat itu seharusnya terdengar manis, penuh perhatian. Tapi ada sesuatu dalam intonasinya yang membuat dadaku sesak. Ini bukan perhatian, ini penolakan halus. Aku mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. "Tapi aku ingin menunggumu," jawabku lembut. Tangan mulai bergerak untuk mengambil mangkuk soto. "Berhenti." Tangannya tiba-tiba menahan lenganku. Sentuhannya tidak kasar, tapi cukup kuat untuk membuatku kaget. Aku menatapnya dengan mata membelalak. "Kenapa kamu selalu seperti ini, Din?" Suaranya tiba-tiba pecah, penuh dengan emosi yang selama ini terpendam. "Selalu mengalah, selalu menuruti, selalu terlalu sempurna." Hujan di luar semakin deras, suaranya menghantam atap seperti irama drum yang tidak karuan. Aku merasa seperti tersambar petir. Mulutku terbuka sedikit, tapi tidak ada kata yang keluar. Randy mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku lelah, Din. Setiap hari aku pulang, semuanya sudah sempurna. Makanan siap, rumah bersih, kamu selalu tersenyum. Tapi..." Ia berhenti, mencari kata-kata yang tepat. Di mana Dinda yang sebenarnya? Yang punya pendapat sendiri? Yang bisa marah ketika aku melakukan kesalahan? Yang bisa berantengkar lalu berbaikan lagi? Air mata mulai menggenang di mataku. Selama ini, kupikir itulah yang diinginkannya. Istri yang sempurna, yang tidak merepotkan, yang selalu menyenangkan. Aku cuma ingin membuatmu bahagia, Mas," bisikku, suaraku gemetar. "Tapi itu bukan kebahagiaan, Din," bentaknya, membuatku terkejut. "Ini seperti aku hidup dengan boneka. Aku nggak tahu apa yang benar-benar kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Setiap hari rasanya seperti berjalan di atas eggshells, takut suatu saat kamu akan meledak karena memendam segalanya." Aku menarik napas dalam-dalam. Selama ini, diamku kupikir adalah kekuatanku. Kesabaranku kupikir adalah kelebihanku. Tapi ternyata, bagi Randy, itu semua adalah topeng yang membuatnya frustrasi. "Kamu gak pernah marah?" tanyanya lagi, matanya menatapku dalam-dalam. "Gak pernah kesal ketika aku pulang larut? Gak pernah protes ketika aku memutuskan sesuatu tanpa bertanya padamu?" Aku menunduk. Sebenarnya ada ribuan protes kecil, ribuan kemarahan yang kukubur dalam-dalam. Tapi aku takut konflik akan merusak hubungan kami. Aku takut jika aku mulai menuntut, ia akan meninggalkanku. "Jawab aku, Dinda," desaknya, suaranya lebih lembut sekarang. "Aku butuh tahu yang sebenarnya." Ketika aku mengangkat wajahku, air mata sudah mengalir deras di pipiku. Aku takut." Akhirnya aku mengaku, suaraku kecil seperti anak kecil. "Aku takut jika aku mulai banyak menuntut, kamu akan bosan padaku." Randy memandangiku dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Antara sedih,
kecewa, dan sesuatu yang lain. Justru sebaliknya, Din, bisiknya. Aku mulai bosan dengan kesempurnaanmu. Kalimat itu menggantung di antara kami seperti pisau tajam. Hujan di luar semakin menjadi, seolah menyetujui kesedihan yang tiba-tiba membanjiri hatiku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku menyadari bahwa mencintai seseorang ternyata tidak sesederhana selalu mengatakan, ya. Dan mungkin, sudah terlambat untuk mengubah segalanya. Pertengkaran malam itu bagai membuka pintu dimensi baru dalam rumah tangga kami. Sebuah dimensi yang gelap dan asing, di mana segala kepastian yang selama ini kuyakini hancur berkeping-keping. Mas Randy tidak lagi menjadi suami yang hangat yang dulu ku kenal, melainkan berubah menjadi sosok dingin yang seolah memakai baju zirah, tak kasat mata setiap kali berada di dekatku. Aku mencoba menerapkan saran-sarannya, berusaha lebih vokal tentang pendapatku. Tapi setiap kali aku membuka mulut untuk menyatakan ketidaksetujuan, matanya langsung menyipit dengan cara yang membuat kata-kata di lidahku menguap begitu saja. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti berjalan di lorong panjang yang gelap tanpa ujung. Randy mulai pulang semakin larut, kadang bahkan sudah lewat tengah malam ketika akhirnya ku dengar suara kunci pintu berputar pelan. Aku selalu terbangun dari tidurku yang gelisah, tapi memilih berpura-pura tetap terlelap ketika ia masuk ke kamar. Bau parfum asing yang menempel di bajunya menusuk hidungku, tapi aku mengubur kecurigaanku dalam-dalam. Dia hanya lelah, bisikku pada diri sendiri sambil menatap langit-langit kamar yang gelap, bisnisnya sedang banyak tekanan. Suatu sore, ketika aku sedang menyetrika bajunya di ruang keluarga, mataku tertarik pada ponselnya yang bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi muncul di layar, "Besok same place? Miss you already X." Jari-jariku gemetar ketika tanpa sengaja menyentuh layar, membuka kunci ponsel, passwordnya masih tanggal pernikahan kami. Ironisnya, pesan-pesan di aplikasi chat terbuka seperti luka yang menganga, memperlihatkan kenyataan pahit yang selama ini kuhindari. Foto-foto wanita yang tak kukenal, janji-janji pertemuan di hotel, bahkan diskusi vulgar tentang apa yang akan mereka lakukan saat bertemu. Aku terjatuh ke kursi, seluruh tubuhku lemas seperti tulang-tulangku telah mencair. Udara di paru-paru terasa panas, tapi napasku justru membeku. Haruskah aku konfrontasi dia? Tapi bukankah ini salahku juga? Karena telah menjadi istri yang membosankan? Pikiranku berputar-putar antara kemarahan dan rasa bersalah yang mendalam. Ketika Randy pulang malam itu, aku sudah duduk di meja makan dengan wajah pucat dan mata bengkak. "Kamu tahu, kan?" ujarnya datar, melemparkan kunci mobil ke meja tanpa ekspresi. Aku mengangguk pelan, tidak percaya bahwa inilah akhir dari semua mimpi indah kami. Untuk berapa lama? Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Dia menghela napas, duduk di depanku dengan wajah yang tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua. 6 bulan. Tapi bukan tentang kamu, Din. Ini tentang aku yang... Jangan, potongku tiba-tiba, suaraku melengking seperti pecahan kaca. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku memotong pembicaraannya. Jangan kau bilang ini bukan tentang aku, ketika kau memilih untuk mengkhianati janjimu daripada bicara padaku. Randy terkejut dengan ledakanku, matanya membesar. Mungkin inilah yang selalu diinginkannya, Dinda yang berapi-api, Dinda yang berani melawan. Tapi ironisnya, dia justru menyeringai sinis ketika akhirnya mendapatkannya. "Lihat, sekarang kamu baru menunjukkan emosi," ujarnya dingin. "Tapi sudah terlambat. Din, aku sudah tidak merasa apa-apa lagi." Kata-katanya lebih menyakitkan daripada tamparan. Aku menatapnya, menyadari dengan ngeri bahwa pria di depanku kini adalah orang asing, orang yang sama sekali tidak kukenal. Semua pengorbananku, semua cintaku, ternyata tidak berarti apa-apa. Dan yang paling menghancurkan, dia bahkan tidak cukup peduli untuk meminta maaf. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah,
Kami tidur terpisah. Aku di kamar tidur, dia di sofa ruang tamu. Tapi yang lebih menyakitkan, keduanya sama-sama sunyi, sama-sama dipenuhi oleh bayangan kegagalan sebuah pernikahan yang bahkan tidak sempat mati dengan baik. Ia sudah membunuhnya diam-diam, sementara aku terlalu sibuk menjadi istri sempurna untuk menyadarinya. Hari-hari setelah penemuanku tentang perselingkuhan Randy berjalan dalam kabut kesedihan yang pekat. Aku seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai, di mana setiap bangun pagi terasa lebih menyakitkan daripada tidur yang gelisah. Randy dan aku berputar-putar dalam rutinitas palsu, sama-sama menghindari pertengkaran terbuka, tapi juga tidak lagi mampu berpura-pura bahwa segalanya baik-baik saja. Rumah kami yang dulu hangat kini berubah menjadi museum yang dingin, dipenuhi oleh artefak-artefak kebahagiaan masa lalu yang sudah tidak nyata lagi. Hingga pada suatu Sabtu pagi, ketika kabut masih menyelimuti kompleks perumahan kami, Randy akhirnya memutuskan untuk memecahkan keheningan yang sudah terlalu lama menguasai rumah tangga kami. Aku sedang duduk di teras belakang, menatap kosong ke arah taman kecil yang dulu dengan penuh cinta kusediakan untuknya. Tempat ia biasa membaca koran di akhir pekan sambil menikmati kopi buatanku. Kini rumputnya sudah mulai liar, bunga-bunga layu tanpa perhatian. Dinda, kita perlu bicara. Suaranya datang dari belakangku, membuat jantungku berhenti sejenak sebelum kembali berdetak kencang. Aku tidak segera menoleh, terlalu takut dengan apa yang akan kulihat di wajahnya. Ketika akhirnya kuputuskan untuk menghadapnya, yang kudapati adalah raut wajah yang sudah kukenal selama 5 tahun pernikahan, tapi entah mengapa terasa begitu asing. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan penuh kasih, kini dingin seperti batu, seolah aku hanyalah salah satu klien bisnisnya yang sedang bermasalah. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengajaknya duduk di kursi taman. Udara pagi yang seharusnya segar terasa pengap di paru-paruku. Aku menduga ini akan datang, ucapku perlahan, berusaha menjaga suaraku tetap stabil meski tangan di pangkuanku gemetar tak terkendali. Randy tidak langsung menjawab. Dia memandang jauh ke arah pagar rumah tetangga, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak bisa terus seperti ini. Akhirnya dia berbicara, suaranya datar tapi tegas. Kita berdua tahu pernikahan ini sudah tidak. Jangan, potongku tiba-tiba, suaraku lebih tinggi dari yang kurencanakan. Jangan katakan itu seperti ini hanya masalah waktu atau takdir. Kamu yang memilih untuk berselingkuh, Randy. Kamu yang merusak segalanya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku melihat kilasan emosi di wajahnya, sedikit rasa bersalah, mungkin, atau barangkali hanya kejengkelan karena akhirnya harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatannya. Kamu benar, akunya dengan jujur yang menyakitkan. Tapi ini bukan hanya tentang perselingkuhan, Din. Ini tentang kita. Tentang bagaimana kita sudah lama tidak benar-benar bersama. Aku menatapnya tak percaya. Apa maksudmu? Din, kamu? Dia menghela napas, menggosok-gosok dahinya seperti sedang mencoba mengumpulkan keberanian. Kamu terlalu sempurna. Terlalu penurut. Selama 5 tahun ini, aku merasa seperti hidup dengan versi Dinda yang kamu pikir aku inginkan, bukan Dinda yang sebenarnya. Kata-katanya menghantamku seperti pukulan di solar plexus. Itu tidak adil, bisikku, suaraku parau. Aku hanya mencoba menjadi istri yang baik untukmu. Dan kamu berhasil, katanya dengan tawa pahit. Terlalu berhasil. Kamu mengubur semua keinginanmu, semua pendapatmu, hanya untuk menyenangkanku. Awalnya aku merasa dimanja, Din, tapi lama-kelamaan, itu membuatku gila. Aku tidak pernah tahu apa yang benar-benar kamu pikirkan. Tidak pernah yakin apakah kamu benar-benar mencintaiku, atau hanya menjalankan peran sebagai istri yang sempurna. Air mata mulai mengalir di pipiku, tapi aku tidak berusaha menghentikannya. Jadi ini salahku? Tanyaku, suaraku pecah antara sedih dan marah. Kau menghancurkanku karena aku terlalu mencintaimu.
Randy menunduk, tangannya menggenggam erat tepi kursi. Tidak ada yang salah dengan mencintai, Dean. Tapi cinta seharusnya tidak mengharuskanmu menghilang. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk sesaat, kulihat kilasan pria yang dulu kucintai. Aku butuh partner, Dinda. Bukan pengikut. Butuh seseorang yang akan berdebat denganku ketika aku salah, yang akan memaksaku menjadi lebih baik, bukan hanya mengangguk setuju pada semua kebodohanku. Aku memandangnya lama, mencoba memahami logika di balik kata-katanya. Bagaimana mungkin kebaikanku dianggap sebagai pengkhianatan? Bagaimana mungkin kesetiaanku dianggap sebagai kegagalan? Dan perselingkuhanmu? Tanyaku akhirnya, suaraku dingin seperti es. Apa itu juga bagian dari membuatku menjadi partner yang lebih baik? Wajahnya berubah. Tidak. Itu. Dia berhenti, menelan ludah. Itu kesalahanku. Aku mencari di tempat yang salah apa yang kurasa hilang dalam pernikahan kita. Dan untuk itu, aku benar-benar minta maaf. Dia menyelimuti kami berdua. Aku memandang ke arah rumah kami, tempat yang dulu kupenuhi dengan cinta dan pengorbanan, yang kini terasa hampa seperti cangkang kosong. Jadi apa yang kau inginkan sekarang? Tanyaku akhirnya, meski sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Randy menarik napas dalam-dalam. Aku ingin kita mengakhiri ini dengan baik. Aku tidak pantas mendapatmu, Dean, dan kamu pantas mendapatkan lebih baik. Kata-katanya seharusnya membuatku hancur. Tapi anehnya, yang kurasakan justru kelegaan aneh. Seperti akhirnya bisa bernapas setelah lama dicekik. Mungkin karena dalam hati kecilku, aku sudah tahu bahwa pernikahan kami sudah mati sejak lama. Kami berdua hanya berpura-pura tidak melihat mayatnya yang membusuk di tengah ruang keluarga kami. Baik, ucapku pelan, mengangkat wajahku untuk terakhir kalinya memandang suami yang tak lagi ku kenal ini. Kalau itu yang kau mau. Dan dengan itu, bab terakhir dalam kisah cinta kami pun ditutup. Bukan dengan teriakan atau drama, tapi dengan keheningan yang lebih menyakitkan daripada apapun. Keheningan antara dua orang yang dulu saling mencintai, tapi kini hanya menjadi kenangan buruk satu sama lain. Surat cerai itu tergeletak di atas meja makan kami, selembar kertas biasa yang dengan dingin merangkum 5 tahun kebersamaan kami menjadi beberapa paragraf hukum yang steril. Aku menatapnya dengan mata kering, sudah tidak memiliki air mata lagi untuk ditumpahkan. Randy berdiri di seberang meja, tangan di saku celana, wajahnya kosong seperti sedang menunggu antrean di bank. Proses pengajuan cerai berjalan lancar, terlalu lancar. Seolah pernikahan kami hanyalah kontrak bisnis biasa yang bisa diputus begitu saja ketika salah satu pihak merasa tidak lagi mendapat keuntungan. Aku sudah mengosongkan lemari di kamar, ujarnya tiba-tiba, memecah kesunyian yang menggantung berat di antara kami. Suaranya datar, tanpa nada penyesalan atau kesedihan. Barang-barang besarku akan diambil besok. Aku mengangguk pelan, menatap tanganku sendiri yang tergenggam erat di pangkuan. Kamu sudah dapat tempat tinggal? Tanyaku, heran mengapa aku masih peduli tentang hal itu. Ada apartemen sementara di Sudirman, jawabnya singkat. Dekat dengan... Dia berhenti, tapi kita berdua tahu akhir kalimat itu, dekat dengan wanita barunya. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa tipis, sulit untuk bernapas. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan gelas-gelas di meja, ingin menampar wajahnya yang tak bersalah itu. Tapi apa gunanya? Randy sudah bukan milikku lagi, bahkan mungkin sudah lama bukan. Dean? Dia melangkah mendekat, tangannya terulur seolah ingin menyentuh bahuku, tapi kemudian berhenti di tengah jalan. Aku harap kamu tahu bahwa ini bukan karena kamu tidak cukup baik. Kamu terlalu baik. Terlalu. Jangan, potongku tiba-tiba, suaraku melengking seperti kaca pecah. Jangan kau beri aku pidato penguburan ini seolah kau melakukan ini untuk kebaikanku. Kamu memilih untuk berselingkuh.
Kamu memilih untuk meninggalkanku. Jangan sekarang berpura-pura menjadi martir. Untuk pertama kalinya sejak memulai proses perceraian ini, aku melihat kejutan di wajah Randy. Mungkin dia mengira aku akan menerima nasibku dengan diam seperti biasa. Mengangguk sambil tersenyum pahit, mengucapkan kata-kata maaf palsu, membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Dinda, aku hanya mencoba. Pergi, desakku, suaraku tiba-tiba sangat tenang, sangat pasti. Kau sudah memutuskan pilihanmu. Sekarang hidup dengan itu. Tapi jangan pernah lagi berpura-pura peduli padaku. Randy memandangku lama, matanya menyipit seolah melihat orang asing. Mungkin inilah pertama kalinya dalam pernikahan kami dia benar-benar melihatku. Dinda yang marah, Dinda yang terluka, Dinda yang sebenarnya. Dan ironisnya, dia melihatnya tepat saat dia kehilangan hak untuk mengenalku. Dia mengangguk pelan, lalu berbalik mengambil jaketnya yang tergantung di kursi. Di ambang pintu, dia berhenti sejenak. Aku minta maaf, Din, untuk semuanya. Aku tidak menjawab. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menutup luka sedalam ini. Ketika pintu tertutup dengan bunyi klik yang halus, aku baru menyadari bahwa aku berdiri di tengah rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar, sangat kosong. Ruang tamu yang dulu kami hiasi bersama sekarang hanya memamerkan bayangan-bayangan kenangan. Foto pernikahan kami di atas meja. Senyum kami yang bahagia sekarang terasa seperti ejekan pahit. Aku berjalan ke dapur, tempat aku biasa menyiapkan makanannya dengan penuh cinta. Ke kamar mandi, di mana handuk favoritnya masih tergantung di gantungan. Ke kamar tidur, di mana bau aftershave-nya masih menyengat di bantal sebelah. Setiap sudut rumah ini berteriak mengingatkanku pada kegagalanku. Pada cintaku yang ternyata tidak cukup. Pada pengorbananku yang sia-sia. Aku terjatuh di lantai kamar, tubuhku gemetar seperti daun di tengah badai. Tanpa suami, tanpa rumah tangga, tanpa identitas yang selama 5 tahun ini menjadi seluruh hidupku. Siapa aku sekarang? Di luar, hujan mulai turun, membasahi jendela-jendela rumah yang dulu kupenuhi dengan tawa dan harapan. Air mataku akhirnya tumpah, bercampur dengan bunyi hujan yang menghantam atap. Aku menangis untuk pernikahan yang mati muda, untuk cinta yang dikhianati, untuk Dinda yang hilang dalam usahanya menjadi istri sempurna. Tapi di tengah semua kesedihan itu, ada sesuatu yang aneh, rasa lega kecil yang tak terduga. Seperti narapidana yang akhirnya bebas dari penjara yang tidak disadarinya selama ini. Randy mungkin telah meninggalkanku, tapi dengan kepergiannya, dia juga membebaskanku dari peran yang perlahan membunuh jati diriku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidur sendirian di tempat tidur kami. Dan anehnya, meski dengan hati yang hancur, aku bisa bernapas lebih lega daripada selama bertahun-tahun terakhir. Matahari pagi menyelinap melalui celah gorden, menari-nari di atas wajahku yang bengkak karena semalaman menangis. Aku terbangun dengan perasaan kosong yang aneh, seperti bagian dari diriku telah dicabut paksa, meninggalkan luka. Yang belum bisa aku identifikasi apakah sakit atau justru mati rasa. Tempat tidur di sebelahku kosong. Tapi kali ini bukan karena Randy bangun lebih awal, melainkan karena dia tidak akan pernah lagi berbaring di sana. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk memulai hari pertamaku sebagai janda cerai. Kata itu terasa asing di pikiranku, janda. Seolah-olah status itu adalah cap kegagalan yang terpampang besar di dahiku. Perlahan, aku menjejakkan kaki ke lantai yang dingin. Setiap langkah menuju kamar mandi terasa seperti berjalan di medan perang yang baru saja ditinggalkan musuh. Cermin di kamar mandi memperlihatkan bayangan seorang wanita asing. Mata sembab, rambut kusut, bahu yang melorot seperti menanggung beban tak terlihat. Air mengalir deras di wastafel saat aku mencoba membersihkan wajah, tetapi tidak ada air yang cukup untuk membasuh rasa malu dan penyesalan yang melekat di kulitku. 5 tahun. 5 tahun usiaku menjadi istri Randy,
pupus dalam sekejap. Rumah yang dulu terasa terlalu kecil untuk kami berdua sekarang terasa luas seperti gurun pasir. Setiap sudut menyimpan kenangan yang menusuk. Kursi malas tempat Randy biasa membaca, meja makan di mana kami berbagi cerita, bahkan noda kopi kecil di ujung meja dapur yang selalu membuatnya kesal. Aku berjalan dari ruangan ke ruangan seperti hantu, menyentuh benda-benda yang tiba-tiba menjadi artefak dari kehidupan yang sudah tidak ada. Teleponku berdering, panggilan dari ibuku. Aku membiarkannya berdering sampai berhenti. Bagaimana aku harus menjelaskan pada mereka bahwa anak perempuan yang mereka banggakan karena menjadi istri teladan, sekarang adalah korban perceraian? Aku bisa mendengar suara ibuku yang penuh keprihatinan. Din, kamu harus introspeksi diri. Pasti ada yang salah dengan cara kamu melayani suami. Kata-kata yang belum terucap itu sudah melukai lebih dalam dari pisau. Jam menunjukkan pukul 2 siang ketika aku akhirnya menyadari bahwa perutku keroncongan. Kulkas penuh dengan makanan, semua kesukaan Randy. Aku menatapnya dengan mata kosong sebelum mengambil sebotol yogurt dan sepotong buah. Tidak ada energi untuk memasak, tidak ada alasan lagi untuk menyiapkan makan malam lengkap. Di tengah usahaku menelan sesuap nasi yang terasa seperti pasir di mulut, telepon berdering lagi. Kali ini dari Laras, sahabatku sejak kuliah. Aku menghela napas sebelum mengangkatnya. Din, kamu baik-baik saja? Aku baru dengar. Suaranya penuh kecemasan yang tulus. Tidak, jawabku jujur, suaraku serak. Aku tidak baik-baik saja. Ada keheningan di seberang sana sebelum Laras menjawab, aku ke rumahmu sekarang. Bertahanlah. 30 menit kemudian, Laras berdiri di depan pintu rumahku dengan 2 kantong besar berisi makanan dan sebotol wine. Wajahnya yang biasanya ceria sekarang penuh dengan keprihatinan yang dalam. Tanpa banyak bicara, dia merangkulku erat, dan untuk pertama kalinya sejak Randy pergi, aku merasa boleh menjadi lemah. Dia menyiapkan makan malam untukku, makanan pedas yang dulu tidak pernah kubuat karena Randy tidak tahan pedas. Sementara aku memakannya dengan lahap, Laras duduk di depanku. Matanya tajam seperti bisa melihat semua luka di hatiku. Dia berselingkuh, ya? Sendok di tanganku berhenti di tengah jalan. Aku mengangguk pelan, tidak percaya betapa mudahnya Laras membaca situasi. Bajingan, gerutnya sambil mengisi gelasku dengan wine merah tua. Tapi kurasa ini untuk yang terbaik. Din, kamu terlalu besar untuk hidup dalam bayang-bayang seseorang. Malam itu, dengan perut kenyang dan kepala sedikit pusing karena wine, aku mulai melihat secercah cahaya. Mungkin Laras benar. Mungkin ini kesempatanku untuk menemukan Dinda yang sebenarnya. Bukan Dinda si istri penurut, tapi Dinda yang selama ini terpendam di bawah lapisan-lapisan harapan orang lain. Ketika aku berbaring di tempat tidur sendirian malam itu, air mata masih mengalir, tapi tidak lagi terasa seperti banjir bandang yang menghanyutkan segalanya. Sedikit demi sedikit, seperti air pasang yang surut, aku mulai melihat pantai baru di kejauhan, tempat di mana mungkin, suatu hari nanti, aku bisa berdiri lagi sebagai diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak Randy pergi, aku bisa tertidur tanpa mimpi buruk. Laras datang lagi keesokan harinya, kali ini dengan tas ransel besar dan wajah penuh tekad. Aku menginap seminggu, ujarnya tanpa meminta izin, melemparkan tasnya ke sofa yang masih berantakan dari kegelisahanku semalam. Aku ingin protes, ingin bilang bahwa aku butuh waktu sendirian, tapi ketika mataku bertemu dengan tatapan mantapnya, semua perlawananku menguap. Dia tahu, seperti sahabat sejati selalu tahu, bahwa yang kubutuhkan sekarang bukanlah ruang untuk meratapi diri, melainkan seseorang yang berani menarikku keluar dari kubangan kesedihan ini. Pertama-tama, ucapnya sambil membuka kulkas dan mengeluarkan semua makanan sisa, masa lalu, yang masih memenuhi rak-rak. Kita buang semua ini. Kamu bukan lagi koki pribadi si brengsek itu. Dia berbicara sambil melemparkan kotak-kotak makanan ke dalam kantong sampah besar,
Gerakannya tegas seperti sedang melakukan operasi penyelamatan. Aku hanya bisa duduk di kursi dapur, menyaksikan sahabatku yang berperang melawan sisa-sisa kehidupan lamaku. Kedua, lanjut Laras setelah berhasil mengosongkan kulkas, kini berdiri di hadapanku dengan tangan di pinggang. Kita akan membuat daftar. Daftar apa? Tanyaku, suaraku masih serak karena semalaman menangis. Daftar semua hal yang tidak pernah kamu lakukan karena Randy tidak suka. Matanya berbinar dengan ide itu. Dan mulai hari ini, satu persatu akan kita lakukan. Aku menatapnya tak percaya. Laras, aku tidak. Din, potongnya, tiba-tiba serius, tangannya sekarang memegang erat bahuku. Selama 5 tahun kamu hidup untuk menyenangkan orang lain. Sekarang waktunya kamu belajar menyenangkan dirimu sendiri. Dia mengeluarkan buku catatan kecil dan pena dari tasnya, meletakkannya di hadapanku dengan gerakan dramatis, seperti seorang dokter yang menyerahkan resep obat. Aku memandangi buku itu lama sebelum akhirnya membukanya perlahan. Halaman pertama kosong, putih bersih, menungguku untuk mengisinya dengan sesuatu yang sepenuhnya milikku. Bukan milik kami, bukan milik Randy, tapi milik Dinda. Jari-jariku gemetar memegang pena. Aku tidak ingat kapan terakhir kali membuat keputusan hanya untuk diriku sendiri. Mulai dari yang kecil, bisik Laras lembut, sekarang duduk di sampingku seperti pendamping setia. Apa saja yang dulu ingin kamu lakukan tapi tidak bisa karena Randy. Aku menatap kosong ke udara, mencoba mengingat. Tiba-tiba, memori kecil muncul. Suatu hari di mal, ketika aku tertarik pada sepasang anting-anting berbentuk kupu-kupu kecil berwarna ungu. Randy bilang itu kekanak-kanakan. Anting kupu-kupu, bisikku, menuliskannya di buku dengan huruf-huruf kecil yang ragu-ragu. Laras tersenyum. Bagus. Apa lagi? Satu persatu, seperti kuncup bunga yang mulai mekar di musim semi, keinginan-keinginan kecil yang selama ini terpendam mulai bermunculan. Makan sushi, Randy tidak suka makanan Jepang. Menonton film romantis, dia bilang itu norak. Memakai baju warna cerah, katanya terlalu menarik perhatian. Mendekor ulang kamar tidur, tidak praktis. Semakin lama daftar itu bertambah, semakin besar mataku terbuka. Aku baru menyadari betapa banyak diriku yang telah kukorbankan, bukan hanya hal-hal besar, tapi ribuan pilihan kecil sehari-hari yang sebenarnya membentuk identitas seseorang. Laras memandangi daftar yang semakin panjang dengan wajah puas. Nah, sekarang kita punya rencana. Dia mengangkat buku catatan itu. Hari ini kita mulai dari nomor 1, beli anting kupu-kupu itu. Aku menggeleng, tiba-tiba ketakutan. Aku tidak bisa. Bisa, potong Laras tegas. Kamu bisa, Din. Hidupmu sekarang adalah milikmu sepenuhnya. Tidak ada lagi yang berhak memberi izin atau melarang. Dia menarik tanganku, memaksaku berdiri dari kursi yang selama 5 hari ini menjadi tempat persembunyianku. Dengan gerakan lembut tapi pasti, dia menyisir rambutku yang kusut, memaksaku berganti baju, bahkan mengoleskan sedikit lipstik di bibirku yang pucat. Lihat, bisiknya saat kami berdiri di depan cermin kamarku. Ini Dinda. Bukan istri Randy. Bukan korban. Hanya Dinda. Aku menatap bayangan di cermin, wanita dengan mata masih sembab tapi mulai menunjukkan kilasan cahaya, bibir yang mulai mendapatkan kembali warnanya, bahu yang perlahan tegak lagi. Perjalanan ke mal terasa seperti petualangan besar. Setiap langkah kaki awalnya terasa berat, seperti melawan arus sungai deras. Tapi Laras tidak melepaskan genggamanku, terus mendorongku maju dengan kata-kata penyemangat dan cerita-cerita luka tentang kehidupannya yang kupinggalkan selama terlalu sibuk menjadi istri sempurna. Dan ketika akhirnya aku berdiri di depan toko aksesoris itu, melihat anting-anting kupu-kupu ungu yang masih ada di etalase setelah bertahun-tahun, sesuatu yang aneh terjadi di dadaku, gelembung kecil kebahagiaan yang muncul entah dari mana. Masih suka? Tanya Laras di sampingku.
Aku mengangguk, tidak percaya bahwa benda kecil ini masih ada, menungguku. Kalau begitu beli, ujarnya sederhana. Tanpa Randy di sampingku untuk menggeleng dan mengatakan, tidak. Tanpa suara di kepalaku yang bertanya, apakah dia akan menyukainya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku membuat keputusan hanya berdasarkan apa yang aku inginkan. Dan ketika anting-anting itu menyentuh daun telingaku, ketika kupandangi pantulannya di cermin toko, aku melihat sesuatu yang hampir terlupakan, senyum tulus milikku sendiri. Di mobil dalam perjalanan pulang, dengan laras menyetir sambil menyanyi lagu dangdut tidak karuan, tanganku terus memegang anting-anting baru itu, seperti jangkar kecil yang mengingatkanku pada sebuah kebenaran sederhana yang selama ini terabaikan. Aku masih ada. Di bawah semua lapisan istri yang penurut, Dinda yang sebenarnya masih ada, hanya tertidur lama. Dan hari ini, dengan bantuan sahabat yang tidak mau menyerah padaku, aku mulai bangun. Hari-hari berikutnya terasa seperti belajar berjalan kembali setelah lumpuh sekian lama. Setiap pagi ketika matahari mulai menyentuh wajahku melalui jendela kamar, aku harus memilih, tetap terpuruk dalam selimut kesedihan, atau bangkit dan menghadapi hari baru dengan segala ketidakpastiannya. Lara sudah pulang ke rumahnya setelah seminggu menginap, meninggalkan jejak kehadirannya dalam bentuk daftar keinginan di buku catatan yang kini selalu terbuka di meja kopiku, dan anting-anting kupu-kupu kecil yang tak pernah lepas dari telingaku. Aku berdiri di depan lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju yang dulu kupilih karena Randy menyukainya. Warna-warna netral, potongan sederhana, tidak terlalu menarik perhatian. Tanganku mengelus bahan-bahan halus itu sebelum akhirnya mengambil keputusan. Dengan gerakan mantap yang mengejutkan diriku sendiri, aku mulai mengosongkan lemari, menumpuk semua pakaian yang membuatku merasa seperti versi palsu dari diriku sendiri di atas tempat tidur. Di sudut lemari, tersembunyi di balik deretan blazer Randy yang belum dia ambil, aku menemukan sebuah kotak tua berdebu. Saat kubuka, sebuah kenangan melompat keluar, kaos oblong bergambar band favoritku di masa kuliah, celana jeans sobek yang dulu sangat kubanggakan, sebuah syal merah menyala yang ibuku bilang terlalu ngejreng untuk dipakai. Semua benda ini adalah versi diriku yang terlupakan, dikubur dalam-dalam ketika aku memutuskan menjadi istri yang sesuai dengan ekspektasi orang lain. Tanpa berpikir panjang, aku mengenakan kaos oblong itu, masih muat meski agak ketat di beberapa bagian, dan celana jeans yang sekarang longgar setelah bertahun-tahun tidak terpakai. Ketika aku berdiri di depan cermin, yang terpantul adalah sosok asing sekaligus familiar, Dinda masa lalu yang berani, yang tidak takut mengekspresikan diri, yang hidup dengan warnanya sendiri. Telepon berdering, mengagetkanku dari trance. Suara ibu di seberang sana langsung membuat bahuku menegang. Dinda, sudah 2 minggu kamu tidak menghubungi kami. Ayah dan ibu khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Maaf, Bu. Aku sedang menata diri. Kamu harus pulang, desaknya. Suaranya penuh keprihatinan yang membuatku merasa seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Di sini kamu bisa istirahat, tidak perlu memikirkan. Tidak, Bu, potongku, lebih tegas dari yang kukira mampu. Aku baik-baik saja di sini, aku butuh waktu sendiri. Keheningan di seberang sana terasa berat. Dinda, kamu harus introspeksi diri. Seorang istri yang baik tidak akan diceraikan suaminya. Pasti ada yang... Bu, suaraku tiba-tiba sangat tenang, sangat berbeda dari biasanya saat berbicara dengan ibuku. Aku tidak ingin membicarakan ini sekarang. Aku mencintai kalian, tapi aku butuh ruang untuk memulihkan diri. Setelah menutup telepon, aku terkejut dengan diriku sendiri. Dulu, aku tidak akan pernah memotong pembicaraan ibuku, apalagi menolak permintaannya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku memprioritaskan kebutuhanku sendiri. Dengan energi baru yang tidak kumengerti asalnya, aku mulai merombak rumah, ruang yang selama ini lebih mencerminkan selera Randy daripada diriku sendiri.
Tirai-tirai berat berwarna kaki diganti dengan kain tipis berwarna pastel yang membiarkan sinar matahari masuk lebih banyak. Foto-foto pernikahan yang selama ini menghiasi dinding ruang tamu kugantikan dengan lukisan abstrak yang kubeli di sebuah bazar seni tahun lalu dan tidak pernah dipajang karena Randy bilang itu terlalu aneh. Ketika sore tiba, tubuhku pegal-pegal tapi hatiku terasa lebih ringan dari minggu-minggu sebelumnya. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang berubah total, menikmati bagaimana setiap sudut sekarang bernafas dengan kehadiranku, bukan kenangan akan pernikahan yang gagal. Laras menelepon tepat saat aku sedang menikmati teh chamomile di teras belakang. Jadi, sudah melaksanakan poin berapa dari daftar kita? Tanyanya penuh semangat. Aku tersenyum mendengar suaranya. Poin 7. Mendekor ulang kamar tidur. Wah, langsung ke yang berat, tertawanya. Besok aku datang lagi, kita kerjakan poin berikutnya, makan sushi. Aku sudah reservasi di tempat bagus. Malam itu, ketika aku berbaring di kasur yang sekarang hanya memuat satu bantalku sendiri, dengan sarung berwarna ungu muda yang kupilih karena menyenangkan mataku, aku menyadari sesuatu yang penting. Bangkit dari keterpurukan bukanlah sebuah ledakan dramatis, bukan perubahan instan seperti dalam film. Ia adalah kumpulan pilihan-pilihan kecil setiap hari, memakai baju yang kita suka, mengatakan tidak ketika kita berarti tidak, membiarkan diri merasakan apa yang benar-benar kita rasakan tanpa malu atau takut. Dan ketika mataku terpejam dengan sendirinya, untuk pertama kalinya sejak Randy pergi, aku tidak bermimpi tentang masa lalu. Tidak juga tentang masa depan yang masih kabur. Aku hanya tidur, dengan damai, dengan anting-anting kupu-kupu kecil masih menempel di telinga, tanda bahwa di suatu tempat di dalam diriku, seorang Dinda yang baru mulai mengepakkan sayapnya. Hujan deras mengguyur kota ketika aku secara tidak sengaja bertemu dengan Siska, adik perempuan Randy, di sebuah mal dekat apartemen baruku. Aku sedang asyik memilih buku-buku baru di toko kesukaanku, kegiatan yang dulu jarang kulakukan karena Randy menganggap membaca fiksi sebagai buang-buang waktu, ketika tiba-tiba ada yang memanggil namaku dari belakang. Suara itu begitu familiar, membangkitkan ribuan kenangan keluarga yang tiba-tiba terasa sangat jauh. Dinda? Iya kan? Kamu Dinda? Aku berbalik dan melihat Siska berdiri di sana. Wajahnya bercampur antara rasa bersalah dan kelegaan. Dia mengenakan jas hujan transparan yang masih meneteskan air, rambutnya yang biasanya rapi kini basah kuyup. Kami saling menatap dalam keheningan yang canggung selama beberapa detik yang terasa seperti abadi. Aku senang ketemu kamu, ujarnya akhirnya, suaranya hampir tertelan suara hujan yang menghantam atap mal. Aku sudah mencoba menghubungimu, tapi nomormu sudah tidak aktif. Aku menggenggam erat buku di tanganku, merasakan detak jantung yang tiba-tiba menjadi cepat. Aku mengganti nomor. Jawabku pendek. Tidak perlu kujelaskan bahwa itu kulakukan untuk memutus semua hubungan dengan masa laluku, termasuk keluarganya yang dulu kupanggil family juga. Siska mengangguk, matanya berbinar dengan air mata yang tak tertahankan. Aku mengerti. Tapi, dia melihat sekeliling, lalu menunjuk ke sebuah kafe di seberang toko buku. Bisa kita ngobrol sebentar? Aku perlu bicara padamu. Sebagian diriku ingin menolak, ingin berlari menjauh dari segala hal yang berbau Randy. Tapi ada bagian lain yang penasaran. Penasaran dengan apa yang bisa membuat Siska, yang dulu seperti adik sendiri bagiku, mencari-cari diriku seperti ini. Kami duduk di sudut kafe yang sepi, secangkir teh chamomile di hadapanku dan kopi hitam untuk Siska, kebiasaan yang tidak berubah sejak dulu. Hujan di luar semakin deras, menciptakan tirai air yang mengisolasi kami dari dunia luar. Din, aku tidak bisa membiarkan kamu terus hidup tanpa tahu kebenaran. Siska mulai, tangannya menggenggam erat cangkir kopinya. Aku mengerutkan kening. Kebenaran apa? Dia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Randy, dia sudah bersama wanita itu bahkan sebelum mengajukan cerai padamu.
Dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Meski sudah menduga, mendengar pengakuan dari mulut saudara kandungnya sendiri terasa seperti ditampar. Lebih tepatnya, sejak setahun sebelum perceraian kalian. Lanjut Siska, matanya tidak bisa menatapku. Aku baru tahu belakangan. Keluarga besar juga tidak ada yang tahu. Ibu sampai sekarang masih marah padanya. Tangan gemetar memegang cangkir teh, mencoba menenangkan diri dengan menghirup uap hangatnya. Kenapa kamu memberitahuku ini sekarang? Karena kamu pantas tahu, jawabnya tegas. Dan karena aku malu. Aku harusnya bicara sejak dulu. Tapi Randy selalu punya cara untuk memanipulasi situasi. Membuat semua orang berpikir bahwa perceraian itu karena masalah komunikasi antara kalian berdua. Aku memandang melalui jendela, di mana hujan terus mengguyur tanpa henti. Tiba-tiba semua puzzle mulai tersusun. Sikap dingin Randy di bulan-bulan terakhir pernikahan kami, pulang larut malam, kehilangan minat pada segala hal tentangku. Bukan karena aku terlalu baik, seperti yang dia katakan, tapi karena dia sudah memiliki pelarian. Ada lagi, bisik Siska, memecah lamunanku. Wanita itu, dia sekarang hamil. Tubuhku terasa seperti disiram air es. Aku mencoba mengatur napas, mencoba tetap tenang, tapi rasanya seperti seluruh mal ini runtuh menimpaku. Kapan? Tanyaku, suaraku lebih stabil dari yang kuduga. 3 bulan lalu mereka menikah. Cepat? Ya? Siska menggeleng, wajahnya penuh kekecewaan. Tapi kamu tahu ironinya? Dia tidak bahagia. Bisnisnya sedang kacau, dan dari yang kudengar, wanita itu ternyata sangat berbeda dari yang dia kira. Aku menutup mata sejenak, mencerna semua informasi ini. Randy, pria yang dulu kukagumi karena ketegasannya, yang kucintai dengan segenap hatiku, ternyata hanya pengecut yang tidak berani jujur, bahkan pada dirinya sendiri. Din, aku benar-benar minta maaf. Suara Siska bergetar. Kamu seperti kakak sendiri bagiku. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Ketika aku membuka mata lagi, anehnya yang kurasakan bukan lagi sakit yang menghancurkan, tapi semacam kelegaan yang aneh. Seperti akhirnya menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang membuat segalanya masuk akal. Terima kasih sudah memberitahuku, ujarku dengan tulus, menyentuh tangannya yang dingin. Tapi aku baik-baik saja sekarang. Lebih baik, malah. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa itu bukan sekadar kata-kata penghibur. Aku memang lebih baik, lebih kuat, lebih jernih, lebih hidup. Siska memandangku dengan heran, seolah tidak percaya dengan ketenanganku. Kamu tidak marah? Aku tersenyum kecil, memandang hujan yang mulai reda di luar jendela. Aku sudah melalui fase marah. Sekarang yang kurasakan justru kasihan padanya. Siska terkejut. Kasihan? Iya, aku mengangguk, menyesap teh yang mulai dingin. Dia menukar sesuatu yang nyata dengan ilusi. Dan sekarang dia terjebak dalam pilihannya sendiri. Ketika kami berpisah di depan mal, hujan sudah berhenti, meninggalkan udara segar dan langit yang lebih cerah. Siska memelukku erat, berbisik, aku harap kamu bahagia, Din. Kamu pantas mendapat yang terbaik. Dalam perjalanan pulang, dengan buku-buku baru di tas dan kepala yang lebih ringan dari sebelumnya, aku menyadari sesuatu yang penting. Kebenaran yang menyakitkan tadi tidak menghancurkanku seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, ia justru membebaskanku dari bayang-bayang keraguan terakhir yang masih mengikatku pada masa lalu. Randy bukanlah pahlawan yang jatuh, bukan pula monster jahat dalam ceritaku. Dia hanya manusia biasa yang membuat pilihan buruk, dan sekarang harus hidup dengan konsekuensinya. Sedangkan aku bebas. Bebas untuk menulis bab baru tanpa beban kebohongan atau penyesalan. Dan ketika malam tiba, sambil memandangi kota dari balkon apartemen kecilku, dengan buku baru terbuka di pangkuan dan secangkir teh hangat di tangan,
Aku tersenyum pada diriku sendiri. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia juga membebaskan. Dan malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar merasa bebas. Malam itu, setelah pertemuan dengan Siska, aku duduk terdiam di balkon apartemenku, memandangi lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh yang terjebak di bumi. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutku yang terurai tanpa pernah lagi kaukat rapi seperti dulu selalu Randy suka. Di tanganku tergenggam erat ponsel, layarnya menyala dengan hasil pencarian yang baru saja kulakukan, profil media sosial wanita yang disebut Siska sebagai penyebab kehancuran rumah tanggaku. Jari-jariku gemetar saat men-scroll foto-foto mereka berdua, Randy dengan senyum lebar yang jarang kulihat di akhir pernikahan kami, tangannya melingkari pinggang wanita berambut panjang dengan gaun ketat yang memamerkan kehamilannya. Tanggal postingannya lebih dari setahun yang lalu, jauh sebelum ia mengajukan cerai. Aku menekan bibirku kuat-kuat sampai terasa sakit, mencoba menahan air mata yang terasa panas di pelupuk mata. Tiba-tiba, semua tanda-tanda yang kuhira sebagai kelelahan kerja atau stres bisnis menjadi jelas. Pulang larut malam dengan bau parfum yang berbeda. Ponsel yang selalu dibawa kemana-mana bahkan ke kamar mandi. Perjalanan dinas yang tiba-tiba menjadi lebih sering. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas yang tiba-tiba menjadi pendek dan tersengal. Ternyata selama ini, bisikku pada angin malam yang tak bisa menjawab. Aku membuka album foto digital kami, gambar-gambar dari bulan-bulan terakhir pernikahan kami. Di sana, aku tersenyum manis di setiap foto, memeluknya erat seperti istri yang bahagia. Tapi sekarang aku bisa melihat apa yang tak kusadari dulu. Jarak antara kami yang semakin lebar. Matanya yang tak lagi menatap kameranya dengan cinta, melainkan melihat ke sesuatu, atau seseorang, di luar frame. Dengan gerakan tiba-tiba, aku menutup album itu dan membuka kembali foto-foto mereka. Wanita itu, Alia, menurut profilnya, terlihat sangat berbeda denganku. Di mana aku pendiam, dia ekspresif. Di mana aku memilih gaun-gaun sederhana, dia memakai pakaian yang berani. Di mana aku selalu mengalah, dia pasti menuntut. Ironinya menusuk tajam. Randy meninggalkanku karena aku terlalu penurut. Tapi ternyata dia sudah berselingkuh jauh sebelum mengatakannya padaku. Artinya, alasan itu hanyalah pembenaran untuk menutupi pengkhianatannya. Teleponku berdering tiba-tiba, membuat jantungku berdebar kencang. Nama Laras muncul di layar. "Din, kamu baik-baik saja?" Aku dapat firasat aneh tiba-tiba, suaranya penuh kecemasan. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku baru tahu kalau Randy sudah berselingkuh setahun sebelum cerai. Keheningan di seberang cukup panjang sampai kupikir sambungan terputus. "Bajingan," akhirnya Laras menggerutu, suaranya penuh amarah yang tulus. "Aku ke rumahmu sekarang." "Tidak perlu, Aku sudah di depan pintu." "Buka." Ternyata dia memang sudah berdiri di luar. Matanya merah seperti baru menangis, tangan menggenggam erat botol wine dan sekotak coklat. Tanpa banyak bicara, dia merangkulku erat, membiarkanku menangis di bahunya seperti anak kecil. "Kamu tahu bagian terburuknya?" bisikku di antara isak tangis. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Laras menarik tubuhku, memaksaku menatap matanya yang penuh tekad. "Dengar baik-baik, Dinda. Kamu bukan bodoh. Kamu hanya terlalu baik. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatanmu." Tapi malam itu, di antara tangisan dan wine, aku membuat keputusan penting. Aku tidak akan lagi menjadi korban. Tidak akan membiarkan pengkhianatan ini mendefinisikan diriku. Ketika fajar menyingsing, dengan mata bengkak dan kepala pusing, aku membuka laptop dan mulai menelusuri hak-hakku sebagai mantan istri. Gono gini, tunjangan, semua yang selama ini kuhindari karena tidak ingin terlihat materialistis. Kalau dia bisa tidak bermoral, kenapa aku harus terus bermartabat?
Tanyaku pada Laras yang mengangguk setuju. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan berkonsultasi pada pengacara perempuan tangguh yang direkomendasikan Laras. Perempuan parubaya dengan mata tajam itu langsung marah ketika mendengar ceritaku. Ibu punya hak yang jauh lebih besar dari yang disadari, katanya sambil mengetuk-ngetuk dokumen perceraian kami. Dia berselingkuh? Itu pelanggaran berat. Kita bisa menuntut lebih. Prosesnya ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Randy, melalui pengacaranya, berusaha menolak semua tuntutanku, bahkan mencoba memutarbalikkan fakta seolah aku yang tidak mampu menjadi istri baik. Tapi kali ini, aku tidak diam. Dengan bantuan Siska yang bersedia menjadi saksi, bukti-bukti perselingkuhan Randy berhasil kami kumpulkan, pesan teks, foto-foto, bahkan konfirmasi dari beberapa teman kerjanya. Di pengadilan, ketika semua bukti itu disodorkan, aku melihat wajah Randy berubah pucat. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu, dia terlihat kecil. Bukan pria tampan percaya diri yang dulu kukagumi, melainkan lelaki biasa yang ketakutan menghadapi konsekuensi perbuatannya. Ketika hakim memutuskan bahwa aku berhak mendapatkan separuh dari semua aset yang kami bangun selama pernikahan, termasuk apartemen yang dulu kami tinggali, Randy menatapku dengan ekspresi aneh, seperti baru pertama kali melihatku. Mungkin dia baru menyadari bahwa Dinda yang penurut itu ternyata punya tulang punggung. Bahwa kebaikan bukanlah kelemahan. Dan bahwa setiap pengkhianatan, pada akhirnya, akan menuai balasannya sendiri. Aku berjalan keluar dari pengadilan dengan kepala tegak, merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa hormat pada diriku sendiri. Randy mungkin telah mengambil kebahagiaanku untuk sementara, tapi dia tidak akan pernah lagi mengambil harga diriku. Dan ketika pintu pengadilan tertutup di belakangku, mengakhiri bab terakhir hubungan kami, yang kurasakan bukanlah sakit atau amarah, tapi angin segar kebebasan. Kebebasan untuk menjadi Dinda sepenuhnya, tanpa perlu meminta izin atau maaf. Proses hukum yang berlarut-larut selama 3 bulan itu menguras emosi, tetapi juga menjadi titik balik terbesar dalam hidupku. Setiap sidang, setiap dokumen yang kubaca hingga larut malam, setiap pertemuan dengan pengacaraku, perlahan tapi pasti membentuk versi baru diriku, seorang Dinda yang tidak lagi takut bersuara, yang berani memperjuangkan haknya tanpa rasa bersalah. Suatu pagi, ketika aku berdiri di depan cermin apartemen baruku, mengenakan blazer hitam yang sengaja kubeli untuk menghadiri sidang terakhir, aku nyaris tidak mengenali perempuan yang menatap balik padaku. Matanya, yang dulu selalu menunduk penuh keraguan, kini memancarkan ketegasan yang bahkan membuatku sendiri terkejut. Pengacaraku, Bu Rika, seorang perempuan parubaya dengan sorot mata tajam dan potongan bob pendek, telah menjadi mentor tak terduga dalam perjalananku menemukan kekuatan ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan hukum, Dinda, katanya suatu sore sambil menyusun dokumen-dokumen di ruang kerjanya yang dipenuhi buku. Terutama untuk perempuan seperti kita. Dunia sudah terlalu lama membiarkan laki-laki seperti Randy lolos dari tanggung jawab. Kata-katanya menyentuh sesuatu yang dalam di hatiku. Sebuah kesadaran bahwa perjuanganku ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk setiap perempuan yang pernah dibuat merasa kecil oleh sistem yang tidak adil. Sidang terakhir berlangsung tegang. Randy hadir dengan wajah kecoklatan, tanda bahwa ia baru saja berlibur, sementara aku duduk tegak di bangku penggugat dengan dokumen tertata rapi di depanku. Ketika hakim membacakan putusan akhir yang mengabulkan hampir seluruh tuntutanku, termasuk hak atas separuh nilai perusahaan startup yang kami bangun bersama di awal pernikahan, aku melihat raut wajah Randy berubah. Untuk pertama kalinya, ia memandangku bukan dengan rasa kasihan atau superioritas, tetapi dengan sesuatu yang mirip ketakutan. "Kamu bahagia sekarang?" gumamnya ketika kami secara tidak sengaja berpapasan di lorong pengadilan. Suaranya mengandung racun yang ingin kutelan mentah-mentah. Aku menatapnya lama sebelum menjawab, "Aku sedang belajar, Randy. Belajar bahwa menjadi baik tidak harus berarti membiarkan diri sendiri diperlakukan seperti kertas bekas pakai." Ia terpana,
Mungkin tidak menyangka jawaban itu dari mulut perempuan yang dulu selalu mengiyakan setiap katanya. Aku berbalik sebelum ia sempat merespons. Meninggalkannya berdiri sendirian di lorong yang sunyi, simbol sempurna untuk perpisahan kami yang terakhir. Kemenangan hukum itu ternyata hanya permulaan. Dengan dana yang kudapatkan dari penyelesaian perceraian, aku memutuskan untuk mendaftar di program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan. Ruang kelas pertamaku di sebuah coworking space elit di Jakarta Selatan dipenuhi perempuan-perempuan dengan latar belakang beragam. Ada yang seperti aku, korban perceraian, ada yang baru memulai bisnis pertama, bahkan ada ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara finansial. Suasana saling mendukung di antara kami begitu kuat, membuatku menyadari betapa terisolasi diriku selama ini dalam pernikahan yang membuatku kehilangan jaringan pertemanan dan kepercayaan diri. Di tengah kesibukan baru ini, suatu sore aku menerima telepon tak terduga dari Siska. "Dinda, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Suaranya gemetar di telepon. "Apa yang terjadi?" tanyaku, segera waspada. "Randy, bisnisnya bangkrut. Alia, perempuan itu, ternyata sudah punya suami di Bandung. Sekarang ia menuntut cerai dan meminta harta gono gini." Aku terdiam, mencerna informasi ini. Ironi yang begitu pekat sampai hampir terasa seperti skenario sinetron murahan. "Dan bagaimana perasaanmu?" tanyaku akhirnya, lebih peduli pada keadaan Siska daripada drama Randy. Aku marah. Marah karena dia merusak segalanya. Pernikahan dengan kamu, hubungan keluarga, sekarang hidupnya sendiri. Suaranya pecah. "Tapi yang paling membuatku kesal, aku tahu kamu akan menjadi orang pertama yang dia hubungi untuk minta bantuan." Aku memandang keluar jendela, di mana langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan. Dia tidak akan melakukannya, Siska. Karena Dinda yang dulu dia kenal sudah tidak ada lagi. Dan itu benar. Ketika Randy benar-benar menelepon beberapa hari kemudian, suaranya serak dan tidak lagi percaya diri. Aku mendengarkannya dengan tenang saat ia bercerita tentang kebangkrutan, pengkhianatan Alia, dan betapa ia menyesali segalanya. "Aku tahu ini terlalu banyak untuk diminta, Din, tapi bisakah kamu?" "Tidak," potongku dengan lembut tapi tegas. "Aku tidak akan membantumu, Randy. Tapi aku juga tidak akan merayakan kesengsaraanmu. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu benar-benar belajar dari semua ini." Ketika aku menutup telepon, ada kelegaan aneh yang mengalir dalam diriku. Bukan karena Randy menderita, itu justru membuatku sedih. Tetapi karena aku akhirnya bisa bersikap jujur pada diri sendiri dan padanya. Aku tidak membencinya, tapi juga tidak lagi merasa bertanggung jawab atas hidupnya. Malam itu, sambil berdiri di balkon apartemen dan memandang lampu-lampu kota, aku menyadari sesuatu yang penting. Kekuatan sejati bukanlah tentang membalas dendam atau menjadi keras. Kekuatan sejatiku adalah kemampuan untuk tetap baik hati tanpa kehilangan harga diri, untuk memaafkan tanpa melupakan pelajaran berharga, dan yang terpenting, untuk akhirnya mencintai diriku sendiri dengan cara yang selama ini hanya kureservasikan untuk orang lain. Dan ketika angin malam membelai wajahku, membawa serta harum kopi dari cangkir di tanganku, aku tersenyum kecil. Perjalananku belum selesai, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar antusias menyambut apa yang ada di depan. Kabarnya sampai kepadaku melalui pesan singkat dari Siska di suatu sore yang gerimis. Aku sedang asyik merapikan dokumen-dokumen untuk bisnis baruku, sebuah kafe kecil yang sedang dalam tahap persiapan akhir, ketika ponsel bergetar di atas meja kayu bekas pakai yang baru saja kurestorasi sendiri. "Kakakku dirawat di RS Premier." Bunyi pesannya singkat, diikuti dengan alamat rumah sakit. Aku membaca pesan itu berulang kali, jemariku menggantung di atas layar, tidak yakin harus merespons seperti apa. Hujan mulai turun lebih deras, mengetuk-ngetuk jendela kafe seperti ingin mengingatkanku pada sesuatu. 5 bulan sudah berlalu sejak putusan pengadilan. 5 bulan sejak terakhir kali aku berbicara dengan Randy. Menurut kabar yang kudengar dari beberapa kenalan lama,
Hidupnya berubah drastis setelah perceraian kami. Bisnis startup yang dulu kami bangun bersama, yang kuserahkan pengelolaannya sepenuhnya padanya, ternyata sudah lama bermasalah. Alia, wanita yang dianggapnya pahlawan penyelamat dari kehidupan pernikahan yang membosankan bersamaku, kabarnya tidak hanya membawa serta separuh hartanya dalam perceraian mereka yang cepat, tetapi juga meninggalkan utang-utang bisnis yang tidak sedikit. Laras, yang kebetulan sedang membantuku mengecat dinding kafe, meletakkan kuasnya begitu melihat raut wajahku. "Ada apa?" tanyanya, matanya menyipit penuh kekhawatiran. Aku menatap ponsel lagi sebelum menjawab, "Randy dirawat di rumah sakit." Laras menghela napas panjang. "Dan kamu berpikir untuk menjenguknya?" Aku mengangkat bahu, tiba-tiba merasa sangat lelah. Aku tidak tahu. Sebagian diriku ingin melihatnya menderita, sebagian lagi, entahlah. Malam itu, di apartemenku yang baru, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi sambil menggosok-gosok wajah dengan air dingin. Bayangan di cermin menunjukkan perempuan dengan mata yang sudah melihat terlalu banyak. Perempuan yang tidak lagi polos, tapi juga tidak pahit. Ketika aku menutup mata, yang muncul bukanlah wajah Randy yang sombong di pengadilan, melainkan wajahnya di pagi hari pernikahan kami, penuh harapan dan janji-janji manis yang akhirnya tidak bisa ditepati. Keesokan harinya, dengan alasan yang bahkan tidak terlalu kupahami sendiri, aku berdiri di depan pintu kamar rumah sakit tempat Randy dirawat. Aku membawa setangkai bunga lavender, jenis yang dulu selalu kutaruh di meja kerjanya, karena katanya bisa menenangkan pikiran. Siska yang sedang berjaga di luar langsung terkejut melihatku. "Kamu benar-benar datang," bisiknya, matanya berkaca-kaca. Aku mengangguk pelan. "Apa yang terjadi padanya?" "Serangan panik," jawab Siska sambil membukakan pintu. "Dokter bilang itu akibat stres berkepanjangan. Bisnisnya bangkrut total, Din. Bahkan mobilnya terpaksa dijual." Ketika pintu terbuka, yang kulihat membuat dadaku sesak. Randy terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Wajahnya pucat dan lebih tua dari usianya, tatapannya kosong menatap langit-langit. Ketika matanya beralih ke arahku, ada kejutan, lalu malu, lalu sesuatu yang mirip penyesalan mendalam. "Dinda," ucapnya, suaranya serak tidak karuan. Aku mendekat, meletakkan bunga lavender di meja samping tempat tidurnya. "Hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," kataku, lebih ramah dari yang kuduga. Randy mencoba duduk, tapi tangannya gemetar sampai harus dibantu Siska. Aku tidak pantas menerima kunjunganmu," ujarnya, matanya tidak bisa menatapku langsung. "Setelah semua yang kulakukan, aku tidak kemari untuk mendengar permintaan maafmu, Randy," potongku lembut tapi tegas. "Aku kemari karena itu yang ingin kulakukan. Titik." Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar bunyi monitor detak jantung yang stabil. Siska dengan bijak meninggalkan kami berdua, menutup pintu pelan-pelan. Randy memandangi bunganya lama sebelum akhirnya berbicara lagi. "Aku salah tentang banyak hal, Din, terutama tentang kamu." Tangannya mengepal erat sprei rumah sakit. Aku pikir aku menginginkan istri yang mandiri, yang berani melawanku. Tapi ketika Alia melakukannya, aku justru tidak sanggup. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi pria yang dulu kucintai ini, sekarang rapuh dan penuh penyesalan. "Kamu tidak salah menginginkan pasangan yang mandiri, Randy. Kamu salah karena tidak bisa membedakan antara kemandirian dengan kekasaran." Alia mungkin tegas, tapi dia juga manipulatif. Dan aku mungkin penurut, tapi itu karena cinta, bukan kelemahan. Air mata mulai mengalir di wajah Randy, sesuatu yang belum pernah kulihat selama pernikahan kami. "Aku menghancurkan segalanya. Ya, pernikahan kita, bisnis kita, bahkan hidupku sendiri." Aku tidak segera menjawab, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara yang berbau antiseptik ini. Kebenarannya memang pahit,
ia telah menghancurkan banyak hal. Tapi melihatnya sekarang, yang kurasakan bukanlah kemenangan atau kebahagiaan, melainkan kesedihan yang dalam untuk semua yang telah terjadi. Yang penting sekarang kamu belajar, Randy, akhirnya kuucapkan sambil berdiri untuk pergi. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kamu sudah menjadi versi lebih baik dari dirimu, kita bisa berteman lagi. Ketika aku berjalan meninggalkan kamar itu, ada kelegaan aneh yang mengalir dalam diriku. Bukan karena Randy menderita, itu justru membuat hatiku berat. Tetapi karena aku bisa datang dan pergi dengan integritas yang utuh. Aku tidak datang untuk menyombongkan kesuksesanku yang baru, tidak juga untuk menertawakannya. Aku datang sebagai Dinda yang seutuhnya, perempuan yang bisa tetap baik tanpa harus menjadi penurut, yang bisa memaafkan tanpa melupakan pelajaran berharga. Di luar rumah sakit, langit Jakarta sore itu mulai cerah setelah hujan. Aku menatap awan-awan yang berlarian di angkasa, merasakan sesuatu yang hampir mirip penutup. Bukan untuk semua rasa sakit di masa lalu, tapi untuk bab yang sudah seharusnya berakhir lama sebelumnya. Dan ketika aku melangkah menuju mobil, siap kembali ke kafe dan hidup baruku, satu hal ku yakini dengan pasti. Karma bukanlah tentang balas dendam atau penderitaan orang lain. Karma sejati adalah kemampuan kita untuk tumbuh melampaui rasa sakit, untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sesuatu yang ternyata jauh lebih sulit daripada sekadar melihat orang yang menyakitimu menderita. Randy mungkin telah mendapatkan karma-nya dalam bentuk kebangkrutan dan pengkhianatan. Tapi karma sejatiku adalah kebebasan untuk tidak lagi terikat pada kemarahan atau penyesalan, dan itu, kupikir, adalah kemenangan terbesarku. Suatu pagi yang cerah, ketika aku sedang sibuk mengatur ulang meja-meja di kafe yang akan segera grand opening, teleponku berdering. Nama yang terpampang di layar membuat jemariku kaku seketika, Mas Randy. Sudah 3 minggu sejak kunjunganku ke rumah sakit, dan selama itu, meski Siska rutin mengabari kondisinya, aku sengaja tidak menghubunginya. Aku menatap ponsel yang terus berdering, jantung berdegup kencang menciptakan irama tidak teratur di balik tulang rusukku. 15 detik berlalu sebelum akhirnya kuangkat telepon itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Halo, suaraku lebih kecil dari yang kuharapkan. Dinda. Suara Randy di seberang sana terdengar lebih kuat dari saat terakhir kami bertemu, tapi masih menyimpan kerapuhan yang tidak bisa disembunyikan. Aku ingin bertemu. Angin pagi yang semula segar tiba-tiba terasa pengap di paru-paruku. Aku memandang sekeliling kafe, tempat yang menjadi simbol kebebasan dan identitas baruku, seperti mencari penegasan. Untuk apa? Ada jeda panjang sebelum dia menjawab. Aku butuh bicara banyak hal. Tatap muka. Suaranya turun setengah oktav. Aku minta maaf, Din, untuk semuanya. Aku menutup mata, mencoba mengatur napas yang tiba-tiba menjadi pendek. Di kepalaku berputar berbagai kemungkinan. Apakah dia sakit lagi? Atau lebih buruk? Apakah dia akan meminta rujuk seperti yang dikhawatirkan Siska? Baik, akhirnya kukatakan setelah pertimbangan yang terasa seperti abadi. Tapi di kafeku. Jalan Sudirman, dekat persimpangan. Aku tahu alamatnya. Potongnya lembut. Aku sering lewat sana. Informasi itu membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengawasiku dari jauh? Atau hanya kebetulan? Pukul 3 sore, ketika matahari mulai merambat turun di langit Jakarta, Randy muncul di pintu kafe. Aku sedang sibuk mengatur display kue ketika bel pintu berbunyi, dan tanpa perlu menoleh, seluruh tubuhku sudah tahu, itu dia. Ketika aku berbalik, yang kulihat adalah bayangan dari pria yang dulu ku kenal. Randy berdiri di ambang pintu dengan postur yang kurang percaya diri, mengenakan kemeja lengan pendek sederhana, jauh dari setelan-setelan mahal yang dulu selalu dipakainya. Rambutnya yang dulu selalu rapi sekarang terlihat lebih panjang dan sedikit acak-acakan. Tapi yang paling mengagetkan adalah matanya. 2 bola mata yang dulu selalu memancarkan kepercayaan diri itu kini penuh keraguan,
dan semacam kerendahan hati yang tidak kukenal. Aku pesan kopi hitam biasa saja, katanya ketika sampai di kaunter tempatku berdiri. Senyum kecilnya tidak sampai ke matanya. Aku mengangguk, sengaja membuat kopinya sendiri meski ada barista yang sudah bekerja. Ada sesuatu yang perlu kulakukan dengan tanganku sendiri saat ini, sebuah ritual penutup, mungkin. Ketika kami akhirnya duduk di sudut paling sunyi kafe, secangkir kopi di depannya dan teh chamomile di depanku, keheningan yang menggantung terasa tebal seperti kabut. "Kafe bagus," ujarnya akhirnya, matanya menyapu ruangan. "Sangat kamu." Aku menekan bibirku. "Apa maksudmu?" "Dulu kamu selalu bilang ingin punya tempat seperti ini. Hangat, penuh tanaman, dengan rak-rak buku bekas di sudut." Tangannya menunjuk rak buku yang memang jadi kebanggaanku. "Aku dulu bilang itu tidak praktis. Bisnis seperti ini susah berkembang." Aku meneguk teh, membiarkan rasa herbalnya menenangkan saraf-saraf yang tegang. "Dan sekarang, dunia membuktikan aku salah lagi," ujarnya dengan tawa pahit. "Lihat ini, tempatmu hampir buka saja sudah ramai peminat." Aku lihat postingan Instagram MU, banyak yang menanti. Aku terkejut dia masih mengikuti akun media sosialku. Tapi yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Randy menarik napas dalam-dalam sebelum mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku kemejanya. "Ini," katanya meletakkannya di atas meja. "Sebagian dari apa yang masih bisa kukumpulkan." Dengan hati-hati kubuka lipatan amplop itu. Isinya, sebuah cek dengan jumlah yang cukup besar, hampir setara dengan separuh dari apa yang dia masih berutang padaku berdasarkan putusan pengadilan. "Aku tidak mengerti," bisikku, menatapnya bingung. "Alia mengambil hampir semuanya," ujarnya, matanya tiba-tiba lembab. "Tapi aku berjanji akan melunasi semuanya, Din." Perlahan-lahan. Tangannya gemetar ketika menyesap kopi. "Aku mulai kerja di perusahaan teman. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk..." "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Randy?" potongku tiba-tiba, tidak sanggup lagi menahan teka-teki ini. Dia menatapku lama, matanya berbinar dengan air mata yang tidak jatuh. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku berubah. Bahwa aku mengerti sekarang betapa egois dan butanya aku dulu." Suaranya pecah. Dan aku ingin kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi pria yang lebih baik." Jantungku berhenti sejenak sebelum kembali berdetak kencang. Ini yang kukhawatirkan, permintaan maaf yang berujung pada harapan rekonsiliasi. Aku menatap cek di tanganku, lalu mengembalikannya ke arahnya. "Aku menghargai niatmu melunasi hutang, tapi kita bisa atur pembayaran melalui pengacara seperti biasa." Wajahnya jatuh. "Dinda, dulu kamu bilang aku terlalu baik, terlalu penurut," ucapku pelan tapi jelas, memastikan setiap kata terdengar sempurna. "Sekarang aku belajar untuk tidak terlalu baik pada orang yang tidak menghargainya." Reni terlihat seperti ditampar. "Aku pantas dapat itu," gumamnya setelah lama terdiam. "Tapi bukan itu intinya, Randy." Aku menyatukan kedua tanganku di atas meja. "Aku tidak menolak karena ingin menghukummu. Aku menolak karena aku akhirnya menghargai diriku sendiri cukup untuk tahu bahwa kita tidak baik bersama." Kafe perlahan mulai ramai dengan kedatangan beberapa calon pelanggan yang penasaran dengan tempat baru ini. Suara riuh mereka menjadi latar yang kontras dengan keheningan di meja kami. Randy akhirnya mengangguk. Wajahnya pasrah tapi juga, anehnya, penuh rasa hormat yang tidak pernah kulihat selama pernikahan kami. "Aku mengerti," bisiknya, "dan aku bahagia untukmu, Din. Sungguh." Ketika dia berdiri untuk pergi, aku tidak mencoba menahannya. Tapi ada satu hal yang perlu kukatakan sebelum dia benar-benar pergi. "Randy," panggilku, membuatnya berbalik di depan pintu. "Aku tidak membencimu. Dan aku berharap suatu hari nanti kamu menemukan kebahagiaanmu,
dengan versi terbaik dari dirimu sendiri. Senyum kecilnya kali ini mencapai matanya, meski tetap sedih. Dulu aku selalu bilang kamu terlalu baik. Sekarang aku tahu, kebaikanmu bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan terbesarmu. Dan ketika pintu kafe tertutup di belakangnya, aku menarik napas lega. Bukan karena dia pergi, tapi karena aku bisa melepasnya dengan damai, tanpa amarah, tanpa dendam, tapi juga tanpa ilusi bahwa kami masih memiliki masa depan bersama. Laras muncul dari ruang belakang tepat setelah Randy pergi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, matanya penuh kekhawatiran. Aku memandang sekeliling kafe, tempat yang sepenuhnya milikku, dibangun dari puing-puing pernikahan yang gagal tapi juga dari kekuatan yang tidak kusadari ada dalam diriku. "Lebih dari baik-baik saja," jawabku sambil tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memaknainya. Aku sudah belajar mengatakan tidak pada apa yang tidak kuinginkan. Dan pelajaran itu, ternyata, adalah kebebasan sejati. Grand Opening Cafe, kupu-kupu ungu, berlangsung meriah di sebuah sore yang cerah. Nama itu terinspirasi dari anting-anting kecil yang menjadi simbol kebebasanku, dan juga dari metamorfosis yang telah kulalui, dari kepompong seorang istri penurut menjadi perempuan merdeka yang berani mengepakkan sayap. Kafe itu penuh dengan tamu, teman-teman lama yang kembali hadir dalam hidupku, pelanggan baru yang penasaran dengan tempat ini, bahkan beberapa kenalan dari masa pernikahanku yang datang untuk memberi dukungan. Suara tawa dan obrolan memenuhi ruangan yang dihiasi tanaman-tanaman hijau dan rak-rak buku bekas, persis seperti yang selalu kudambakan. Di tengah keramaian itu, Arga, pemilik toko buku di sebelah kafeku yang selama bulan-bulan persiapan sering membantuku, berdiri di dekat kaunter dengan secangkir kopi di tangan. Pria tinggi berkacamata dengan senyum hangat itu sering datang membawa buku-buku bekas untuk rak di kafeku, dan tanpa kusadari, obrolan santai kami tentang literatur dan musik telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Matanya yang teduh selalu bersinar ketika mendengarku bercerita tentang ide-ide untuk kafe, tidak pernah meremehkan atau mencoba mengontrol, seperti yang dulu sering Randy lakukan. "Rasanya seperti mimpi, ya?" ujarnya sambil mendekat, menyerahkan segelas air mineral padaku. "Dari cerita-ceritamu waktu masih renovasi, sampai sekarang melihat ini semua terwujud." Aku tersenyum, meneguk air itu untuk melembabkan tenggorokan yang kering setelah seharian berbicara dengan tamu-tamu. Kadang aku sendiri tidak percaya, aku mengakui, tapi yang lebih tidak kupercaya adalah aku berhenti, memandang sekeliling kafe yang ramai. Adalah dorong Arga lembut, bahwa aku bisa bahagia seperti ini. Bahagia karena menjadi sepenuhnya diriku sendiri. Arga memandangku lama sebelum tersenyum. Senyum yang membuat matanya berkerut di sudutnya dengan cara yang sangat menarik. "Dan kamu pantas untuk itu, Dinda. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan ini." Malam itu, ketika tamu-tamu terakhir sudah pulang dan kami sedang membereskan kafe, Arga tiba-tiba mengajakku ke taman kecil di belakang bangunan. Di bawah cahaya bulan dan lampu-lampu string yang menggantung di antara pepohonan, dia mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, novel klasik favoritku yang sudah langka. "Aku menemukan ini di pasar Loa kemarin," katanya, menyerahkan buku itu dengan hati-hati. Edisi pertamanya, tahun 1953. Aku membuka buku itu dengan tangan gemetar, menemukan catatan kecil di halaman pertama. "Untuk Dinda, yang mengajarkanku bahwa metamorfosis terindah membutuhkan keberanian untuk keluar dari kepompong. Selamat atas bab baru hidupmu." Air mata menggenang di mataku, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata syukur, atas semua luka yang membawaku ke tempat ini, atas semua pelajaran yang membuatku lebih bijak, atas cinta yang akhirnya kumiliki untuk diriku sendiri sebelum membaginya dengan orang lain. Ketika Arga memegang tanganku dengan lembut, aku tidak menariknya. Ketika matanya bertanya tanpa suara, aku mengangguk pelan. Dan ketika bibirnya menyentuh keningku dalam ciuman lembut, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari semua hubungan sebelumnya.
rasa setara, rasa saling menghargai, dan yang terpenting, rasa aman untuk menjadi diriku seutuhnya. Esok paginya, ketika matahari menerangi kafe yang sekarang benar-benar milikku, aku berdiri di balik kaunter dengan senyum lebar. Tidak ada lagi bayangan Randy yang menghantuiku, tidak ada lagi keraguan tentang keputusanku. Yang ada hanyalah kepuasan mendalam akan kehidupan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Sebuah kehidupan di mana aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Arga datang seperti biasa, membawa setangkai lavender segar untuk vas di meja kasir. Untuk pemilik kafe tercantik di Jakarta, katanya dengan senyum nakal yang sudah mulai ku kenal baik. Aku menerima bunga itu sambil menggigit bibir, tiba-tiba malu seperti gadis remaja. Kamu tahu, dulu aku selalu menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang dalam hubungan. Aku bercerita sambil mengatur lavender di vas. Selalu mengalah, selalu menyesuaikan diri. Arga mengerutkan kening. Dan sekarang, aku menatapnya langsung. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak meminta kita menghilang. Justru sebaliknya, ia membuat kita lebih terlihat. Lambat tapi pasti, seperti kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong, aku mulai memahami arti kebahagiaan sejati. Bukan tentang menjadi sempurna untuk seseorang, bukan tentang mengorbankan diri demi cinta, melainkan tentang menemukan seseorang yang mencintaimu justru ketika kamu menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Dan di kafe kecilku yang penuh bunga, buku, dan cerita-cerita baru yang menanti untuk ditulis, aku akhirnya menemukan itu semua, tidak dalam bayang-bayang orang lain, tapi dalam cahaya diriku sendiri yang akhirnya berani bersinar terang.